Saya pengurus KONI Kabupaten Bogor. Terus di Pengcapnya sekretaris umum, Pengcap Anggar sekretaris umum, merangkap pelatih di UPT Disporanya, merangkap pelatih Anggar juga. Itu aja salam perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik Pak, langsung saja ke pertanyaannya Pak. Ini kami sudah merangkum beberapa pertanyaan untuk didiskusikan Pak melalui Zoom virtual ini. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, bagaimana Pak susunan struktur organisasi KONI Kabupaten Bogor ini Pak, dari yang paling bawah sampai ke yang paling atas Pak, kepada ketua? Mohon maaf Pak, mikrofonnya belum dinyalakan. Ya, kalau dari bawah ke atas saya kurang hafal, tapi kalau saya dari atas ke bawah mungkin saya agak hafal. Kalau di kita ada di KONI itu ada susun organisasinya, ada ketua, terus ada sekretaris, ada bendahara, terus ada kita dibagi 3 waka. Waka satu itu menangani bidang organisasi, termasuk itu ada situ tugasnya untuk perpindahan atlet, bidang hukum segala macam, dan kontrak-kontrak atlet yang kita kan persiapan untuk PK Porprov ya. Untuk di Waka 2-nya itu kita dipegang Waka 2 itu membawahi bidang prestasi, sport intelijen, terus kepelatihan dan perencanaan pelatihan untuk peningkatan SDM. Di bidang 3-nya itu di bidang 3 Waka 3 itu perencanaan masalah keuangan. Itu biasa untuk penganggaran biaya untuk cabur-cabur. Itu aja yang saya tahu. Apakah setiap ada event Pak atau program baru KONI Kabupaten Bogor ini membuat suatu kepanitiaan baru atau dari struktur kepanitiaan sebelumnya saja Pak? Kalau yang mengadakan, kalau kan KONI kan membawahi cabur-cabur ya, kebetulan KONI ini kan kita di Kabupaten Bogor itu membawahi 67 cabang olahraga, bukan induk ya, 67 cabang olahraga. Jadi kalau misalnya cabang olahraga itu akan mengadakan event dan itu ada proposal pengajuan ke KONI, itu kepanitiaan dari cabur. KONI hanya di tamu kehormatan. Gitu. Saya membuka acara segala macam. Kalau untuk kepanitiaan, kecuali kalau KONI, kayak KONI eventnya apa yang besar ini kan Porprov. Baru itu kepanitiaannya KONI yang mengurus semua. Ada lagi? Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Selagi masih ada kesempatan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Saya Hilya Rahmawati Sudirja. Izin bertanya, bagaimana langkah KONI Kabupaten Bogor menghadapi Porda 2022 di masa pandemi ini gitu? Apa yang akan ditindaklanjuti kayak gitu? Kalau di Kabupaten Bogor memang menyangkut dengan PPKM ya, itu dikembalikan kepada cabur-cabur. Jadi cabur-cabur itu memberikan laporan sebulan sekali kepada KONI sudah sejauh mana sistem latihan yang dilakukan cabur-cabur. Contoh kalau di Anggar sendiri itu kan kita ada sistem namanya lesson, mungkin di cabur lain juga sama. Lesson itu privat khusus, cuman kita tidak boleh lebih dari 5 orang.
Jadi jamnya kita atur, contoh kalau misalnya ada 20 atlet yang kita bina untuk persiapan Porprov, kita 20 atlet kita schedule sama semua cabur-cabur di Kabupaten Bogor seperti itu. Nanti kita laporannya ada ke KONI, gimana peningkatan fisiknya, gimana staminanya, gimana strateginya, tekniknya segala macam. Itu kita ada semua ada laporannya. Jadi tetap kita berjalan karena kalau kita stuck berhenti itu ke awal lagi, jadi kita ke sistem ke nol lagi kalau nggak ada gitu. Kecuali kalau ada mau, mudah-mudahan PPKM dibuka ya. Kalau laporan itu sampai tanggal 23, nah, di KONI sendiri akan mengadakan tes parameter untuk persiapan atlet-atlet yang persiapan untuk PK Porprov nanti. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya baik, terus Pak, seberapa sering Pak atlet binaan KONI Kabupaten Bogor dalam melakukan suatu pertandingan atau perlombaan dalam 1 tahun Pak? Dan di tingkat apa saja itu Pak? Oh, kalau di kabupaten sendiri itu karena setiap cabur dia punya ada jadwal, ada namanya kejuaraan daerah, ada namanya kejuaraan antar klub, ada kejuaraan nasional, dan ada kejuaraan internasional. Cuma tergantung caburnya ya. Kebetulan di cabur di Kabupaten Bogor sendiri yang udah punya nama high class itu di caburnya bulu tangkis. Di bulu tangkis itu dia ada kejuaraan antar klub dan langsung kejuaraan internasional. Karena seleksi untuk mengikuti kejuaraan internasional itu dari klub dulu. Karena kemarin sebenarnya kalau tidak ada PPKM itu akan bulu tangkis sendiri akan mengadakan kejuaraan internasional Astra yang kebetulan disponsori sama sponsor dari Astra. Tapi karena terbentur PPKM, saya kurang tahu dimundurkan apa di cancel, saya kurang paham. Jadi saya dari bawah naik dari tingkat klub ke kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, PON, habis PON biasanya ada SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Itu aja. Terus kemudian Pak, untuk staf, pelatih, panitiaan di KONI Kabupaten Bogor sendiri berjumlah berapa orang Pak? Kalau di KONI itu tidak ada jabatan pelatih, tapi hanya ada jabatan Binpres sama bidang kepelatihan sama apa tuh medical center. Total kita pengurus itu sekitar 60 orang, termasuk sama ketua. Karena semua membawahi bidang-bidang. Contoh saya kebetulan di bidang Waka 2 itu Binpres, saya dipegang di Sport Intelligence. Di Binpres itu ada di Sport Intelligence, ada bidang data, ada kepelatihan SDM, terus ada media center. Karena kenapa kita butuh media center? Karena atlet-atlet itu kan biasanya dipersiapkan untuk Porprov, dan kebetulan kita KONI sendiri itu punya simbol Prakasa, pertahankan kasta juara, karena 2018 kita juara umum dengan peraih medali emas kemarin kita 256. Jadi memang berat tugas ini sebenarnya berat tugas di Sport Intelligence di bidang saya. Karena saya kan kebetulan kan ini PPKM, jadi kita tidak tahu kekuatannya di mana-mana. Dan kebetulan Porprov sendiri itu dibagi 9 kota kabupaten, termasuk Kerawang itu nanti jadi tuan rumah dayung, terus ada 21 cabur itu ada di KBB, terus ada yang 9 cabur itu di Subang, pokoknya menyebar sampai ke Tasik, Garut, sampai Garut itu pegang motor cross sama balap motor. Termasuk Pangandaran juga kebagian untuk tuan rumah. Tapi pusat Porprovnya itu di daerah di Ciamis. Pembukaan dan penutupan itu di Ciamis.
Kemarin aturan kan sebelum pandemi itu kan Tasubaya, Tasik, Subang, Bandung, KBB. Cuman karena Iya, Pak. kemarin terkendala PPKM, mungkin anggaran daerah juga menipis, akhirnya ketiga kota kabupaten ini menyerahkan sendiri ke KONI Jabar, dan akhirnya KONI Jabar membuatkan SK untuk pemerataan cabur-cabur. Jadi sekarang kekuatan kita nggak tahu di mana. Tapi kalau prediksi saya sebagai spot intelijen, biasanya itu tuan rumah itu akan mengandalkan cabur-cabur yang mereka jadi andalan. Contoh kayak di Garut, kenapa dia bersedia menjadi motor cross? Ya, mungkin ada medali yang di situ yang dia kejar, entah 2 medali, 3 medali, seperti itu. Kalau berbicara mengenai anggaran ya Pak, apakah pemerintah juga ikut andil dalam memberikan pendanaan Pak kepada pembinaan atlet khususnya di KONI Kabupaten Bogor Pak? Oh iya, betul. Karena kita nunggu dana hibah. Dana hibah itu datangnya dari dispora. Datangnya dari dispora. Kebetulan di kita itu lagi dibuatkan perda untuk ada namanya tapera, tunjangan atlet prestasi juara. Jadi mereka yang diproyeksikan untuk medali emas di Porprov 2022 itu kita kasih tunjangan bulanan. Alhamdulillah kita sudah berjalan hampir kira-kira 1,5 tahun untuk dana tunjangan tapera. Jadi itu sekalian untuk mengikat, karena sekarang kan Porprov kan Porprov itu kan atletnya banyak lari-lari, melihat bonus yang besar ke sana ke sini gitu. Jadi kita kontraknya kalau mereka udah terima uang segitu, udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Apalagi sekarang apapun Kabupaten Bekasi itu kan saingan berat untuk Kabupaten Bogor. Kabupaten Bekasi memang anggarannya benar-benar besar untuk kabupaten, karena memang dia mengejar untuk jadi juara umum. Tapi mudah-mudahan kalau Kabupaten Bogor yakin dan bisa, insya Allah menjadi juara umum lagi. Itu aja. Amin Pak, amin. Saya sendiri sebagai warga Kabupaten Bogor Pak, sangat mendukung Pak, sangat mendukung. Amin. Amin. Mohon minta doanya. Amin Pak. Ya. Ada lagi? Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya boleh. Kan banyak sekali gitu ya contoh-contoh atlet-atlet yang berprestasi, kemudian jenjang kedepannya itu kurang, bisa dikatakan kurang jelas gitu. Apakah itu pada Kabupaten Bogor mengantisipasi untuk atlet tersebut tetap manggung di event-event yang lebih besar seperti itu Pak? Di Kabupaten Bogor itu untuk masa depan atlet itu sebenarnya ada di Wakasatu di bidang organisasi. Jadi kita lagi buat kesepakatan dengan pihak Pemda, atlet yang berprestasi akan dimasukkan ke sektor-sektor lini pemerintah. Dan kebetulan memang saya sudah mengalami sendiri, atlet saya juga sudah bekerja di Dinas UMKM, walaupun hanya outsource, tapi ada kejelasan. Karena kenapa? Sebesar apapun bonus yang diterima si atlet akan habis. Tapi kalau namanya pekerjaan, itu buat ke depannya masih ada. Sampai tua pun masih ada, karena kita dapat terima bulanan. Kalau pada saat bonus dikeluarkan, tahu sendirilah atlet sekarang kan, boros, apa segala macam. Kita nggak tahu kan, nggak ada perencanaannya buat atlet. Itu aja. Jadi dari bidang kita, bidang satu itu, atlet-atlet yang berprestasi kita perhatikan untuk masa depan pekerjaannya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya lagi Pak. Ya, boleh. Gimana gitu Bapak bisa menjadi pengurus di KONI gitu Pak?
Kalau asal mulai saya juga kurang tahu ya. Mungkin gini, kalau saya memang dari 2017 pas kita persiapan Porda, karena kita tuan rumah 2018, itu memang Koni juga melihat aktifnya kita di suatu cabur. Terus kita bisa jeli melihat kekuatan lawan-lawan, tidak cabur salah satu cabur aja. Jadi contoh, saya juga memprediksi cabur taekwondo kan tidak ada hubungan dengan Anda. Jadi saya tahu prediksi taekwondo gini-gini. Makanya kebetulan pas mau ada telepon malam-malam, saya ditelepon sama Ketua KONI untuk hadir di Gedung Bupati. Saya tidak tahu acara apa, cuma disuruh rapi, pelantikan gitu. Dan kebetulan saya juga nggak tahu bidangnya bidang apa. Pas saya lihat SK-nya, saya lihat ada di SK-nya Sport Intelligence. Karena sport intelligence kan berat. BIMPRES sendiri itu ujung tombaknya prestasi berhasil apa enggak. Kalau bisa berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa berhasil, akan jadi makian buat pemerintah daerah dan cabur-cabur yang lain. Kenapa nggak bisa berhasil, prediksinya gimana? Akan jadi pertanyaan. Makanya sport intelligence itu harus jeli melihat peluang. Kalau saya dulu pernah training itu ada SWOT ya. SWOT itu menganalisa kekuatan lawan dan kelemahan lawan, dan kita akan share ke cabur-cabur seperti itu. Karena terus terang, dari 67 cabur yang ikut di Porprov nanti, itu kita walaupun seberat apapun kita jalani. Kita harus tahu nih, latihan taekwondo kekurangannya di mana, sedangkan kekuatan lawan kelebihannya di mana. Itu aja. Itu awal mula saya jadi pengurus KONI seperti itu. Jadi kita harus sering aktif lah, memberi masukan kepada KONI terdahulu. Saya juga tidak tahu udah termasuk penilaian dalam kategori pengurus KONI. Jadi tidak ada pelatihan begitu dulu Pak atau apa gitu? Tidak ada. Kita kerjasama sama Dispora. Dispora punya anggaran, tapi dia tidak punya program. Jadi program itu dari KONI. Kenapa? Karena KONI itu membawahi cabur-cabur itu. Contoh, kayak kemarin kita baru menyelesaikan kursus Masas ya, level tingkat daerah kabupaten. Kita tapi yang trainingnya itu dari Kemenpora. Ada kita juga kerjasama sama Kemenpora. Dan kebetulan pengurus KONI juga ada yang bekerja di Kemenpora, di deputinya. Nah, jadi kita undang cabur-caburnya. Oh, kekurangan, ada usulan nih. Oh, ada apa kalau atlet cedera pada saat bertanding tindakan pertamanya seperti apa. Nah, itu yang kita butuhkan seperti itu. Akhirnya diadakanlah training measure, ya kan? Karena training measure itu sendiri kan sangat penting untuk para pelatih untuk penanganan cedera. Terus nanti mungkin itu bulan depan kita ada namanya training untuk bendahara. Kenapa? Karena untuk pelaporan. Karena kan setiap cabur itu dapat dana hibah dari KONI. Itu variasi pemberiannya. Ada yang sekian. Saya juga kurang tahu berapa. Nah, itu nanti perlu Bang. Nah, itu kita mendatangkan dari orang BPKAD, orang perbendarahan, orang dari pengadaan barang, itu orang dari pajak, nah kita training gitu. Jadi semua bisa berkontribusi. Kalau KONI sendiri tidak ada, karena terus terang pengurus KONI itu rata-rata itu pengurus cabur. Jadi rata-rata ketua cabur juga. Jadi ada masukan lah. Jadi kita saling berbagi. Apa nih kekurangan cabur? Oh Pak kurang ini. Oh cabur ini kurangnya apa? Ya dirapatkan lah. Banyak usulan. Oh kita butuhnya untuk pelaporan anggaran. Berarti kita harus khusus untuk yang dipanggil itu bendahara sama sekretaris umum, sekumnya dipanggil ikutin training karena dua bidang ini sangat berkaitan. Bendahara bagian pencairan, sekretaris umum bagian pelaporan penerimaan laporan dari bawahannya, dari BIMPRES, dari pelatih. Ketua itu hanya untuk menandatanganan. Oh ada kegiatan. Contoh Pak, saya mau ada kegiatan. Oh ya udah, oke anggarannya berapa? Dari Sekum lapor ke bendahara bagian pencari keuangan.
Jadi seperti itu. Jadi tidak ada khusus training dari KONI, tidak ada. Jadi hanya usulan dari cabur-cabur. Itu aja untuk peningkatan SDM-nya seperti itu. Karena rata-rata terus terang di Kabupaten Bogor itu pengurus KONI itu semua rata-rata pegang cabur. Ada lagi? Izin bertanya lagi Pak. Ya boleh. Kan ada misalnya untuk tampil di seperti Beka Forprov yang seperti itu. Nah, bagaimana KONI Kabupaten Bogor mensiasati untuk meregenerasi atlet-atlet di cabur-cabur tertentu gitu Pak? Di Kabupaten Bogor sendiri kita ada namanya Bapopsi ya. Bapopsi itu tingkat pelajar. Jadi kita untuk semua cabang olahraga itu diwajibkan menyebar ke seluruh pelosok-pelosok dari ujung Bogor, ujung Bogornya Tangerang, ujung Bogornya Bekasi, sama ujung Bogornya Cianjur. Itu diberi keleluasan untuk pengembangan diri. Contoh, yang sudah menyebar itu sepak bola. Sepak bola itu hampir semua di Kabupaten Bogor itu dari sekolah-sekolah udah menyebar. Makanya kemarin kita selalu kerjasama dengan namanya PPOPM, pelatihan khusus pelajar, dan itu PPOPM sendiri di bawah Dispora, dan itu atletnya itu adanya di cabur. Karena harus koordinasi dengan cabur untuk seleksi masuk PPOPM sendiri. Seleksi masuk PPOPM sendiri itu dari Dispora. Jadi kita saling berkesinambungan. Gitu. Jadi pengembangannya seperti itu. Kita di sekolah-sekolah biasanya. Di sekolah ini, sekolah. Tapi yang menjamur itu di Kabupaten Bogor, karate, sama taekwondo. Karena taekwondo karate itu kan klub dia ya. Dan tidak hanya modalnya hanya untuk baju aja kalau karate sama taekwondo. Ya kan? Kalau yang lainnya memang agak susah. Contoh yang susah dayung, susah. Terus anggar sendiri, kalau anggar sendiri mudah-mudahan bisa terrealisasi lah, karena anggar itu hanya butuh tempat aja sih. Kalau dayung ya butuh air, butuh perahu segala macam. Itu aja. Jadi pembibitannya memang sini berjalan. Dan kita ada namanya dari KONI itu ada namanya anggaran buat pembinaan cabur. Jadi kita mendata, apalagi saya sebagai di sport legend itu, mendata total atlet yang U25, U18, U15, sama U12. Itu mendata semua. Jadi cabur-cabur akan melaporkan, oh saya contoh U12 nih, di bawah mana? Oh, talangannya di bawah SD ke bawah. U15 SMP, U18 SMA-nya. Nah, di atas 18 itu ada kuliah, ya kan? Itu di bawah punya U25. Kalau di atas itu udah profesional, U25 itu ke atas udah profesional. Itu aja. Jadi pembedaannya sangat bagus di sini. Ada lagi? Baik, teman-teman, apa ada yang ingin kita tanyakan lagi? Mungkin dari Hila satu lagi. Iya, boleh. Menurut Bapak, apa sih apakah ada gitu rasa enak atau tidak enaknya menjadi pengurus KONI itu? Semua namanya kita ada pemimpinnya, sama aja kayak kita di rumah. Ada orang tua yang enak kenapa? Kalau pada saat orang tua ngasih duit, ya kan nggak enaknya kalau kita minta duit itu orang tua nggak ada, itu nggak enaknya. Sama aja di KONI seperti itu, ya kan? Tapi tergantung kita bawanya kemana. Kalau kita nilainya positif terus, ya mudah-mudahan lancar. Tuhan Maha tahu kok. Sama aja kayak kalian ke orang tua, Bu, Mah, minta duit dong, nggak ada, ya gimana, kesel kan? Sampai kayak gitulah kalau minta apa-apa. Contoh kayak kemarin kan, karena dana kita kepangkas buat
COVID ya, sempat kita berhenti di hampir 8 bulan, cabur-cabur tidak dapat anggaran untuk pembinaan. Tapi solusinya itu instruksi dari ketua KONI langsung. Makanya ketua cabur itu rata-rata satu ada pengusaha, ada kepala dinas, jadi ada anggaran yang tersisa. Kenapa? Minimal untuk ketua cabur itu dia bisa beli vitamin untuk atlet binaan. Jadi alhamdulillah kemarin kita minta ke ketua KONI, memang susah, anggaran tidak ada karena semua dana kepangkas untuk COVID. Alhamdulillah kita udah berjalan lagi sekarang. Karena juga kita persiapan porprov ya. Satu kita terkendalanya itu kita ngikutin aturan perda ya. Perda bupati sama perda provinsi. Tidak boleh menggunakan fasilitas olahraga dalam keadaan kerumunan. Ya kan? Di Pekansari itu olahraga paling komplit. Ada bola, ada lintasan atletik, ada panjat tebing, ada gor bulu tangkis, ada gor futsal, ada taekwondo, ada tinju. Karena di bawahnya itu kan ada di stadion, selain stadion Pekansari, kita punya Laga Satria. Laga Satria itu untuk tinju, karate, muang thai. Sedangkan di Laga Satria itu untuk bulu tangkis, futsal, bola tangan, sama apalagi saya lupa. Pokoknya kita cabur. Nah, kita reschedule di situ. Oke, cabur ini latihan dari jam segini ke jam segini. Cabur latihan ini jam segini. Jadi ya tergantung orang tua juga sih. Kita tergantung ini juga pemerintah daerah. Tapi yang paling besar itu memang Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu anggarannya gila-gilaan. Dia beli semua atlet, ya kan? Karena dia tarik juara umum. Mohon maaf ya kalau ada yang Bekasi ya, ada Kabupaten Bekasi ya. Mohon maaf kalau ada Kabupaten Bekasi, itulah saya terima bocoran seperti itu. Karena Kabupaten Bekasi itu benar-benar dia apapun dia akan tempuh. Yang penting dia punya atlet. Tapi di kita ada mekanismenya, makanya kita harus di bawah. Setiap laporan mutasi atlet itu harus datangnya ke bidang organisasi dan bidang hukum. Semua nanti bidang hukum yang akan memproses itu atlet boleh dimutasi atau tidak. Itu aja. Kita aja ada, alhamdulillah di Kabupaten Bogor sendiri, masuk tim pelatda PON itu atletnya ada 102 atlet. Dari semua cabur. Ada 102 atlet. Dan kemarin, waktu SEA Games kemarin, kita ada 17 atlet mewakili SEA Games. ASEAN Games kita hanya 4. Itu juga dari atletik. Jadi tetap itu kita namanya orang tua juga ya lihat keadaan lah gitu. Kita juga mengerti kok. Tapi alhamdulillah semua aman terkendali untuk cabur-cabur yang ada di Kabupaten Bogor. Lagi? Pak, baik. Apakah KONI juga Pak setelah melakukan pertandingan, perlombaan, apakah melakukan evaluasi juga Pak agar kedepannya bisa lebih baik lagi Pak? Oh iya. Biasanya itu laporan dari cabur-cabur. Cabur-cabur akan melaporkan, Pak hasil evaluasi begini-begini. Jadi itu ada lebih dan kurangnya. Karena cabur itu akan melaporkan keuangan. Dan keuangan sekalian hasil pertandingan. Karena KONI ini hanya induk organisasi. Yang punya atlet ini itu cabur. Pengkotnya yang punya atlet itu pengkot. KONI tidak mempunyai atlet, tidak ada atlet KONI, tidak ada. Yang ada tuh di cabur. Contoh cabur taekwondo dia punya atlet berapa, laporan ke KONI. Nah, mereka akan melaporkan hasil kegiatan, kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu. Nah, itu buat evaluasi kita. Next time kalau mengadakan kejuaraan lagi seperti yang ini, disetujui apa enggak? Apa levelnya sudah mampukah?
apalah gitu. Nanti kita kasih resumenya dengan berbagai alasan. Karena kita juga dari anggaran yang cair itu kan kita harus membagi rata dari 67 cabur. Gimana supaya 60 cabur ini bisa bergerak semua? Nggak mungkin lah, nih kayak apa karate ngajuin mau ngadain kejuaraan anggaran 150 juta, sedangkan anggarannya kan tidak cukup. Ya paling dari KONI kita bantu separuh, tergantung karatenya. Melaksanakannya enggak. Nah, itu mereka harus melaporkan hasil pertandingan untuk evaluasi kita dan evaluasi cabur sendiri. Ya, lagi. Santai aja ya sini Mbak ya. Ya, Maksudnya santai, jangan Pak. terlalu tegang. Ya, Pak. Jangan terlalu tegang. Ini jurusan PKO ya? Betul, Pak. PKO, Pak. PKO atlet saya juga ada namanya. Hansen Hansen ya, Pak? Pasaribu. Ya, Hansen Pasaribu. Ya, Pak. Ini juga Kelas. dapat Kelas, Pak. dapat Oh. info katanya ini Hansen punya ini pelatih terus Oh iya iya. Hansen sama Palikin ya? ya betul Pak. Paling Iya, Pak. Iya. Iya, iya. Gurunya Dery bukan? Dosennya? belum Pak, belum diajar Bukan, sama Pak. Pak ini ya, Pak siapa? Pak Dian. Pak Dian ada ya Pak. Pak Ah Dian. iya, Pak Dian. Kalau saya kenalnya Pak Dian, Pak Dik, sama Pak Pak Dik-Dik. Dery, Pak Jul. Pak Jul. Itu dari UPI semua. Kebetulan mereka juga kan kita kerjasama sama Pak Dik itu kalau ada kegiatan peningkatan kepelatihan kita undang Pak Dik kayak kemarin kita udah ngadain selama 3 hari 6 hari tapi dibagi 2 session 3 hari di Hotel Mega Mendung 3 harinya di Hotel Cicaringin itu semua Pak Dik itu buat peningkatan kepelatihan untuk khusus untuk pelatih dan asisten pelatih. Gitu. Ya, silakan. Kita sambil ini aja ya, sambil ya mungkin curhat, mungkin agak melenceng, nggak apa-apa. Tapi Ya, boleh, Pak, boleh. Pak izin bertanya Pak. Ya boleh. Saya Pepi Sofia mau bertanya kalau nama Bapak Ketua KONI-nya siapa ya Pak? Pak Junaidi Samsudin. Pak Junaidi Samsudin. Kalau untuk peran Ketua KONI sendiri Pak, selain menandatangani suatu proposal atau kegiatan, apalagi itu Pak? Oh, kalau Ketua KONI dia untuk pengajuan anggaran dia yang akan melaporkan ke Sekda. Jadi contoh nih, Ketua KONI, oke, saya butuh anggaran 50 miliar. Dia harus rundown anggarannya. Buat apa aja, entah buat kepengurusan KONI, gajinya pengurus KONI, kesekretariatan, beli peralatan, beli segala macam. Itu dia akan audiens di kepala-kepala dinas Sekda, bupati, wakil bupati. Nah itu. Oke, kalau kata bupati, oke, segini bisa dicairkan. Alasannya apa gitu loh? Kenapa nggak setuju? Contoh 50, kenapa nggak setuju 50? Oke, karena anggaran kita kepotong buat COVID segala macam. Ya udah, ya gitu. Berarti ada kebijakan Ketua KONI yang harus dari total proposal yang diajukan harus ada dicoret anggarannya. Makanya Ketua KONI harus pintar. Dia memilah contoh anggaran 50M itu harus cukup ke 67 cabur. Gimana caranya? Setelah dipotong dari untuk kebutuhan gaji pengurus KONI, kebutuhan KONI, beli ATK KONI, terus buat rapat. Kan kalau saya di bidang sport intelligence juga, kita harus membuat program kerja. Program kerja selama 1 tahun. Semua bidang. Tidak hanya untuk sport di intelligence aja, di kepelatihan juga, medicine center juga, terus bidang organisasi juga. Kalau bidang organisasi itu biasanya dia kunjungan. Studi kalau di dulu namanya studi banding ya.
Kalau sekarang apa namanya? Saya juga lupa, bukan studi banding. Karena sekarang pelaporan studi banding itu tidak akan diterima. Pelaporan studi banding itu sama pemerintah daerah tidak akan diterima. Apa yang namanya? Komparasi apa gitu saya lupa. Nah, kalau di bidang organisasi. Kalau di bidang perencanaan di Waka 3 itu sama juga. Dia akan merapatkan contoh SPJ, surat laporan yang telah anggaran mereka terima kan akan diterima tuh sama bidang 3 ya. Sama bidang 3 diterima, dia akan koreksi. Oke, oh ya ini. Kalau misalnya, oh ini kurang. Kenapa ada laporan contoh 100.000 tapi kwitansinya nggak ada. Itu akan dipanggil bendahara sama ketuanya untuk revisi. Nah, terus ada pengajuan lagi dari cabornya. Oke, cabor, misalnya cabor dayung. Oh, saya butuh perahu naga 2 biji harga sekian, terus kebutuhan buat vitamin A sekian. Oke, karena kita harus bagi rata dari harga contoh 50M itu, oke, karena kita 67 cabor, dayung hanya segini. Nah, itu akan dikembalikan ke cabornya. Cabornya akan, oh ya kalau misalnya dua perahu naga nggak cukup nih, kita beli 1 aja dulu, next time kita beli lagi, gitu. Jadi semua tugas ketua KONI bukan perencanaan akan mendiskusikan ini ke pihak pemerintah, terutama ke pihak bupati ya. Karena semua anggaran itu yang pegang bupati sama sekda. Bupati sama sekda yang pegang anggaran. Jadi ketua KONI akan mengeksplain di kepala-kepala dinas yang berkaitan, PR, keuangan, kan itu akan berkaitan. Kenapa PUPR butuh? Contoh, kenapa ada PUPR? Contoh, kalau misalnya kayak di kemarin kan kita ada pengurukan danau ya, bukan danau sih sebenarnya, setu, ada pengurukan setu. Itu kan butuh anggaran, ya kan? PUPR harus panggil. Oke, ini pengurukan rata-rata gini. Di setu itu kan banyak ganggang ya. Nah, itu kan butuh traktor buat ngangkut ganggang. Itu kan butuh anggaran. Jadi PUPR harus dipanggil. Jadi PUPR itu merencanakan dia diajak sama KONI untuk kolaborasi satu ya kerjasama dengan di bidang olahraga. Jadi PUPR itu tidak hanya untuk di situ aja. Ada pelebaran jalan, latihan balap sepeda, sama kalau di kita sekarang lagi di Pekansari ini lagi perbaikan jalan ring road-nya itu menjadi aspal, karena itu akan dipakai untuk latihan balap sepeda, sepatu roda. Nah, kalau yang di sampingnya itu kita punya arena motor cross, dan itu butuh PUPR. PUPR akan menjelaskan. Oke, dari KONI, PUPR gimana nih? Saya punya anggaran 2M, cukup nggak? Oh, nggak cukup, Pak. Ini nih, oke. Dari pihak sekda ada anggaran sisa. Oh, ada, akan ditambahin. Itu KONI akan mengeksplorasikan seperti itu. Dan KONI juga ada punya program. Dan di akhir tahun biasa kita RAT, rapat anggaran tahunan. Itu KONI akan melaporkan hasil kerja setahun. Bila misalnya contoh ada cabur yang saya tidak setuju dengan gini, boleh nanti kita namanya ada sidang 1, sidang 2 gitu. Jadi tugas ketua KONI selain untuk penandatanganan anggaran IPA, dia harus bisa mengeksplantasikan anggaran RAP yang akan datang dan RAT yang sudah berjalan. Itu aja. Kalau bicara tentang sidang rapat, Pak, KONI sendiri dalam 1 tahun rapatnya berapa kali sekali, Pak, dan pembahasannya apa aja itu, Pak? Kalau RAT itu hanya setahun sekali pada saat di akhir tahun biasanya, di bulan Desember. Karena keuangan kita kan ada namanya, kita di kabupaten sendiri kita mengikuti pemerintah daerah ya. Jadi pencairan dana hibah itu kisaran di bulan April sama anggaran perubahan itu di bulan Oktober, November. Jadi pelaporannya itu di akhir di setiap bulan Desember. Gitu. Jadi agendanya itu pelaporan ketua KONI, semua ketua cabur diundang. Biasanya yang diundang itu hanya 2, ketua cabur
sama sekretaris kalau enggak bendahara, karena semua harus tahu. Jadi ketua KONI harus fair. Oke, anggaran total dalam setahun ini ada 150 M. Oke, cabur taekwondo sudah terima segini. Oke, deal. Kalau misalnya tidak deal, oke, enggak, saya nggak terima segitu. Nah, nanti akan namanya bukan komplain sih, akan ada bersurat dia, tapi di dalam situ juga. Jadi kayak di pemerintahan lah, dia akan bersurat ke bidang satu. Oke Pak, saya ingin, oke sidang. Kenapa saya begini? Nanti pihak KONI akan menjelaskan seperti itu. Karena kita sudah dibagi bidang. Panitian juga sudah dibagi. Gitu. Jadi hanya kalau rapat-rapat kecil sih kayak kita kan tergantung bidang ya. Kayak saya tadi pas saya di WA sama Mas Yogi kan, saya lagi rapat ada perubahan babak pergeseran babak kualifikasi cabur. Saya lagi rapat karena yang kemarin PPKM di cabur-cabur yang mengadakan BK Porda di bulan Juni-Juli itu kan terkena PPKM ya. Sekarang juga Agustus terkena PPKM. Jadi ada perubahan. Nah, itu akan berkaitan dengan anggaran yang tadinya di bulan Juni Juli itu anggaran udah keserap, itu kan nggak bisa keserap karena nggak bisa mencairkan. Cabur juga tidak ada pengajuan proposal. Jadi kita akan perubahan lagi. Nah, tadi di hasil rapat karena hanya beberapa cabur yang sudah dapat surat dari Pemprov, contoh Panahan yang kemarin diadakan di bulan Juni tanggal 28 sampai tanggal 1 itu akhirnya digeser ke bulan November untuk backup. Nah, itu ada pergeseran anggaran jadinya. Nah, itu kita pelaporannya ke Ketua KONI. Oke Pak, kata Ketua KONI. Oke, dipanggil campurnya. Oke, ACC ya. Anggaran kamu segini. Oke, ACC. Begitu caranya. Jadi semua kita alhamdulillah terorganisir lah. Bahkan kita KONI Dumai sudah studi banding ke KONI Kabupaten. KONI Dumai sama KONI Mempawah itu sudah studi banding ke KONI Kabupaten. Gitu. Ada lagi? Ibu udah pada makan belum ya? Apa ada diem ya? Sudah, Pak. Maaf Pak, izin bertanya. Boleh. Sebelumnya mohon maaf saya tidak menyalakan kameranya dikarenakan ini Pak jaringannya lagi sedang ada gangguan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rudiatna. Izin bertanya Pak, apakah ada gitu di Kabupaten Bogor yang caburnya itu kurang diminati atau yang tidak seramai cabur yang lainnya gitu Pak? Terima kasih. Banyak sih sebenarnya, banyak cabur yang kurang diminati. Contoh kalau ini ya, kayak ada cabur yang baru masuk ke Porprov untuk diperbutkan di Porprov. Woodball kan baru ya, itu kan olahraga asal mualanya kan di daerah di Indonesia ini itu yang sudah berkembang itu kan cuma di Bali. Di Bali sudah melahirkan atlet-atlet profesional. Banyak sih cabur yang bukan kurang disukai, kurang diminati. Banyak sih kayak ski air, dayung, apalagi ya banyak sih, menembak, golep itu kan kurang diminati. Kenapa? Kalau golep itu saya kemarin monitoring ke golep itu kita latihan aja, kita harus punya duit 2 juta. Kenapa? Bayar caddy-nya mahal. Nggak mungkin lah kita dorong-dorong buat stick golep itu kan jauh-jauh ke lapangan puluhan kilometer kita dorong sendiri kan kita bayar caddy-nya. Gitu. Sekali latihan itu 2 juta. Itu di golep itu 2 jam. Nah itu kurang peminatnya. Gitu. Tapi alhamdulillah
Kalau cabur-cabur lain itu sekarang kita sedang namanya pengembangan di bidang olahraga. Nah, kita kerjasama sama Bapopsi. Bapopsi itu yang menaungi olahraga tingkat pelajar. Jadi memang kita lebih enaknya ke sekolah sih. Kita pengembangan olahraga itu lebih enak ke sekolah. Kenapa? Kita ada kerjasama dengan kepala sekolah, dibuatkan eskul. Nah, kendalanya SDM-nya. SDM-nya kita yang kurang. Contoh saya terus terang, saya pegang Anggar ya. Pegang Anggar, kita kemarin buka namanya di sekolah Borces ya. Itu sekolah, biasanya kalau di Kabupaten Bogor sekolah high class lah ya kan. Sekolah paling mahal lah di kabupaten. Nah, kita SDM-nya kurang. Tapi untuk sementara saya untuk supaya di sana juga bisa berjalan, saya ke atlet dulu biar pegang, karena harus ada eskul kan kalau kita udah masuk ke sekolah itu, dan itu akan menjadi tolak ukur kita gimana pengembangan pembibitannya di Kabupaten Bogor cabur tersebut. Ya. Banyak sih tinju, banyak orang nggak minat, ya kan? Kenapa? Angkat besi juga nggak banyak orang, bukan nggak suka ya, kurang diminati. Ya mungkin itu dia. Tergantung ini sih, tergantung caburnya. Gimana kita memberikan pengarahan kepada yang mau jadi calon atletnya itu. Kayak di Anggar kan, di Anggar itu kan kita harus ada demo dulu, dikasih formulir, ya kan? Nanti kita studi banding di situ. Udah dapat nanti formulirnya, nanti kita rupanya dari 200 siswa-siswi yang di SMP ini hanya 50%. Itu tergantung kepala sekolahnya. Jadi kita kerjasama. Nah, itu. Jadi tergantung caburnya sih untuk peminatan olahraga tersebut. Itu aja. Banyak sih yang kurang peminatnya banyak. Tapi yang bejibunnya yang paling banyak itu bola, lari. Kenapa? Bola memang udah memasyarakat ya. Bola itu dari ujungnya kabupaten sama ujungnya Tangerang sama ujungnya Bekasi itu pasti semua ada bola. Pasti semua ada bola. Tapi yang sekarang di kabupaten sendiri yang lagi Kabupaten Bogor yang berkembang itu panjat tebing ya. Panjat tebing kita lagi karena kita panjat tebing itu walaupun kita kalah sama Kota Bogor ya, Kota Bogor punya atlet yang sudah kemarin dapat raihan juara dunia panjat tebing tercepat, kan? Itu Kota Bogor yang punya. Alhamdulillah di kabupaten sendiri kita punya namanya second land atlet di bawahnya Kota Bogor kabupaten sendiri. Jadi alhamdulillah ya bukan tidak suka, kurang peminat. Tapi tergantung pengarahan si pelatihnya ini. Makanya buat adik-adik, kalau kita mempunyai mengurusi olahraga, ambil yang benar-benar dia mengetahui olahraga tersebut. Jadi jangan dari luar. Kalau dari luar, masa bodoh. Yang penting saya udah masuk ke pengurusan, ya kan, dapat gaji. Kalau ada pencarian dapat itu nggak bisa. Kayak di cabur saya sendiri, saya ambil atlet. Kenapa? Saya terus terang, saya ilmu untuk akademis kurang, tapi alhamdulillah pengalaman saya di lapangan, ya kan, saya pernah ke Jerman, bawa tim Sumatera Selatan, terus ke Spanyol, ke Italia, bawa Anggar itu. Tapi saya sambil belajar teknik-teknik seperti apa. Makanya saya ada Hansen, ada Palikin, kita sharing program, ya kan, kita sharing program. Dan saya punya pengalaman di lapangan begini loh, gimana menurut akademis? Oh coach kurang begini, oke, kita rombak lagi, itu saling berkesinambungan. Jadi bukan tidak ada peminat ya, bukan tidak suka ya, kurang peminat, itu aja. Ada lagi? Kalau saya sih bodoh sih di akademis ya, saya minim sih. Saya pernah belajar juga
tentang pembuatan ini apa grafik peningkatan satu atlet. Satu atlet itu banyak macam-macamnya. Strength-nya berapa, ototnya berapa, ini ribet. Itu mah urusan orang sekolah ya. Kalau saya kan udah tua lah ya kan. Yang penting saya bilang, San, ini ototnya begini. Oke, coach, begini dia standarnya. Oke, kasih berapa persen. Yang tahu persen-persennya kan mahasiswa. Kalau saya mah nggak ngerti, tapi saya tahulah di lapangan seperti apa. Dan lihat kondisi atletnya, ya kan. Kebetulan saya mungkin ada yang pelatih ya. Jadi kalau kita seorang pelatih itu, kita harus mengetahui dulu karakter si atletnya seperti apa. Jangan otoriter. Saya punya program, kamu harus ikut dong. Nggak bisa. Kalau saya pribadi, saya nggak bisa seperti itu. Saya harus lihat karakter atletnya. Kita nggak tahu namanya atlet punya masalah cewek, masalah cowok, itu akan berpengaruh, ya kan? Nah, kita lihat, atlet kok nggak tidak sampai apa yang kita mau, ya kan? Kadang kalau terus terang, kalau di saya punya ini rata-rata atlet itu curhatnya ke saya. Coach, saya punya ini masalah gini, masalah cewek saya begini. Oke, kita sharing. Oke, solusinya seperti ini. Alhamdulillah bisa kebantu. Oke, saya bilang, lupakan masalah cewek. Sekarang kamu fokus untuk backup porprov. Oke, udah gitu aja sih. Tuh. Jadi, itu aja sih kalau masalah minat dan minat mah tergantung eksperimentasinya di lapangan seperti apa. Ini pada jago bikin ini ya, bikin apa namanya grafik siklus bulanan, grafik siklus per 3 bulan, siklus per 6 bulan sama tahunan ya. Jago-jago nih ya. Hansen belum bisa tuh, tolong ngajarin ya. Siap. Mungkin 2 lagi saja ya Pak ya? Apa? 2 pertanyaan terakhir lagi ya Pak? Ya, boleh. Nah, izin bertanyanya Bapak. Iya, boleh. Apa saja sih sarana dan prasarana yang sudah difasilitasi dari KONI Kabupaten Bogor gitu? Terima kasih. Oke, kalau sarana dan prasarana memang banyak kekurangan ya di Kabupaten Bogor sendiri. Tapi waktu kita porprov itu kan cabur mengajukan apa nih, contoh karate matras. Oke, buat pertandingan berapa butuh matras? Butuh matras 2. Kita dari KONI belikan matras, tapi karena itu dananya dari Dispora, jadi cabur boleh meminta tapi tidak butuh dimiliki, karena itu akan ada pemeriksaan setiap tahun dari Inspektorat BPK. Jadi prasarannya seperti itu. Tempat latihan memang kita selalu kurang ya, namanya kita 67 cabur dengan keadaan begitu ya serba kekurangan, tapi tergantung kitanya sih. Kalau sarana prasarana alhamdulillah di Kabupaten Bogor ada yang terpenuhi, ada juga enggak. Tapi kalau enggak juga, karena kita ngelihat contoh kan nggak mungkin lah ski air itu kan dia harus punya lintasan danau itu harus punya kisaran 5.000 meter. 5.000 meter kan lumayan jauh ya, 5.000 meter. Kan buat jumping segala macam. Itu mungkin prasarannya masih kurang. Tapi kita berusaha, ya itu tadi kerjasama dengan PUPR. Ada danau yang di mana, yang alang-alangnya banyak, nah kita minta bantuan PUPR untuk mengangkat tanaman rumput yang ada di danau tersebut. Jadi tidak semuanya memang terpenuhi dengan oleh cabur, keinginan cabur kepada KONI, tapi kita berusaha untuk lebih baik untuk cabur. Itu aja. Dan mohon maaf, kita juga lihat ya perkembangan, saya di KONI sendiri melihat perkembangan olahraga kita harus jeli. Contoh, makanya kita namanya di KONI itu ada tim monitoring. Satu pengurus KONI itu pegang 2 cabur. Contoh saya pegang di cabur saya sendiri, sama saya dipegang WUSU. Saya harus tahu perkembangan WUSU seperti apa. Dia punya nggak fasilitas olahraganya, ya kan?
oh dia punya karpet yang bagus yang dari Cina. Itu kan kemarin Porda kan ada peralatan ya yang bisa dipakai. Kita saranin, oke Pak, Bapak laporkan peminjaman peralatan ke Dispora dengan tembusannya ke KONI. Seperti itu. Tapi rata-rata punya semua Pak. Yaitu cuman gedungnya aja yang masih kurang. Kita gedung-gedung olahraga ya kayak gulat itu kan latihannya paling ujung Kabupaten Bogor, daerah Tenjo. Gulat kita fasilitasinya di gedung olahraga di sekolahan. Saya langsung survei langsung ke sana. Gulat. Tapi perlengkapannya komplit ya. Hanya sarananya yang tidak ada. Sarana buat latihan mereka. Ya. Jadi kita atur schedule aja. Kalau dia mau contoh kayak di Pekansari kan ada namanya Laga Satria. Mau nggak dia di schedule? Namanya kita latihan ya, aturan 3 jam kan bisa molor-molor, belum pemanasan, belum latihan inti, belum pendinginan, belum nanya briefing, bisa nyampe 5 jam. Oh, kalau di stuck oke 3 jam kan nggak bisa lah kalau di stuck. 3 jam nggak bisa. Jadi untuk sarana prasarana, alhamdulillah kami kabupaten berusaha untuk memenuhi kebutuhan Sapor. Tapi kita juga kan ada para donatur, donatur pemerintah, ada donatur dari swasta. Contoh kayak silat itu kan dipegang naungannya Indosmed. Silat itu dipegang naungannya Indosmed kan perusahaan terbesar. Nah, Indosmed sendiri juga pegang silat sekarang. Jadi kita butuhnya Waka 1 untuk bidang organisasi, kerjasama antar lembaga itu sangat dibutuhkan. Jadi tidak semua dipenuhi untuk sarana prasarana campurnya. Berusaha memenuhi apa keinginan campur. Itu aja. Oke, ada lagi Mbak? Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak. Ya, boleh. Apakah ada ya Pak pemberian jaminan atau pekerjaan yang pasti kepada atlet yang berprestasi Pak? Nanti kamu misalnya bekerja di KONI ya, gitu Pak. Atau diangkat jadi PNS di suatu itu Pak. Lembaga. Ya, ya. Kalau kita sudah berjalan Mas kita. Kita kemarin atletik PDAR. Anggar sendiri ada yang masuk ke UMKM, walaupun outsourcing ya. Tapi kan isinya adalah dia buat masa depannya bisa terlihat. Terus yang kayak tinju, yang keras-keras tinju, karate, yang badannya gede-gede itu kita kerjasama dengan Satpol PP sama Dishub. Jadi semua kita hubungan antar lembaga di bidang organisasi, di bidang Waka 1 itu memang tugas dia. Gitu. Karena rata-rata, contoh, atlet saya ada yang masuk UPI ya, nah itu di bidang organisasi. Ada yang kayak kemarin kita kerjasama dengan UPI ya, untuk program Pancakarsa. Jadi program Pancakarsa ini programnya Bupati. Jadi setiap atlet dengan identitas Kabupaten Bogor itu dibiayai sama Kabupaten Bogor, pemerintah Kabupaten sampai toganya di wisuda, sampai wisuda. Tapi dengan nilai IPK-nya tidak turun dari 3,5. Karena kita 1.200 beasiswa Pancakarsa. 20%-nya itu untuk mahasiswa. Karena kita kerjasama di Jawa Barat ya, ada UPI, ada Pakuan, ada IPB, itu kita kerjasama. Jadi semua gratis. Mahasiswa hanya beli buku, makan, sama bayar kosan aja. Bayar kuliah semua ditanggung sama pemerintah Kabupaten Bogor. Namanya program Pancakarsa. Kemudian artis saya juga masuk Hansen sama Pak Likin itu masuk program Pancakarsa. Tapi apabila IP-nya contoh tahun depan turun, itu ada kena namanya ada surat peringatan dari Dispora untuk meningkatkan IP-nya supaya bertahan di 3,5. Itu aja.
Ya. Jadi tetap kita perhatikan untuk masa depan atlet. Ya, dengan itu udah terbukti. Kayak sepeda, lari itu PDAM, gulat, karate, tinju, pokoknya olahraga keras itu dipegang sama Satpol PP, Dishub, itu yang pegang. Dan kebetulan Dispora juga, dia kan banyak UPT ya, Dispora itu banyak UPT. Dispora itu pengembangan UPT-nya itu lumayan bagus. Kita 40 kecamatan itu rata-rata hampir semua punya GOR. Dan di situ harus dibentuk UPT-nya. Nah, rata-rata atlet itu hanya nama doang. Oh, dia dikerja di UPT Jasinga. Tapi kan atletnya di sini, nggak mungkin dia tugasnya. Yang penting ada data kehadiran. Gitu. Apalagi sekarang kan kalau absensi kan cuma foto selfie di lokasi dia lagi ngapain, udah langsung dilaporin ke atasannya masing-masing. Jadi masa depannya kita sudah berjalan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sekarang gini, kalau atlet dikasih bonus sebesar apapun akan, kecuali kayak kemarin bulu tangkis ya, bulu tangkis beda, 5,5 M bisa buat modal, ya kan? Dia bisa buat 5,5 M itu dari satu pemerintah, belum dari namanya pemerintah daerah, belum dari yang lain-lain. Itu kayak si April siapa yang kemarin tuh yang bulu tangkis emas itu kan, itu dapat 10,5 M itu. Satu emas itu. Tim lagi dia. Itu. Jadi kalau sebesar apapun bonus daerah, kalau dikasih langsung ke atlet, makanya kita mencoba untuk memperhatikan masa depan atlet. Kayak gini, bonus kita bonus kemarin kan yang Porda kemarin 2018 kan itu sangat jauh dari daerah-daerah kabupaten kota di Jawa Barat. Yang lain maksimal itu cuma 30 juta. Di kita satu emas 100 juta, satu emas. Makanya kemarin pelatih ngahulang. Kenapa? Aturan pelatih juga dapat lebih dari 50 juta karena pencapaian targetnya. Dari kita mencapai target di 2013 emas, udah tahu naik. Jadi 256. Otomatis karena itu anggaran udah tanda tangan di sama bupati, akhirnya jatah bonus pelatih dilarikan ke atlet. Nah, itu. Sekarang lagi dibuat aturan perdanya. Nah, aturan sekarang untuk bonus emas itu kita lihat daerah lain kota kabupaten di Jawa Barat. Kalau misalnya kayak Kabupaten Bekasi ya, rencananya dia kan 100 juta satu emas. Nah, kita akan naikkan jadi 120 per satu emas. Jadi kita sebenarnya ya itu sebenarnya gengsi daerah sih. Gengsi bupatinya, gengsi daerahnya, gengsi ketua KONInya. Ya mudah-mudahan lah. Tapi sebesar apapun bonus daerah tidak akan menunjang untuk prestasi. Kenapa? Kalau atlet udah punya duit, itu poya-poya. Ya kan? Benar, poya-poya beli ini, beli apa. Apalagi yang masih bujangan, ya kan? Dia nggak mikir buat masa depan mau jadi apa segala macam kan. Kalau bujangan begitu. Tapi makanya kita prioritas untuk mencari masa depan buat mereka, pekerjaan segala macam. Kita udah ada kerjasama antar lembaga. Itu adanya di bidang organisasi, di bidang Wakasatu. Jadi alhamdulillah semua bisa berjalan lah. Ya namanya kendala kecil-kecil itu kan hambatannya. Gimana kita untuk meminimalis hambatan itu. Itu positive thinking aja lah. Ada lagi? Baik Pak, mungkin cukup ya Pak. Sudah sekitar hampir 1 jam lebih ini Pak. Aduh, tidak terasa. Iya. Iya. Saya juga terima kasih. Ini rata-rata dari mana aja nih? Dari hampir semua kota kabupaten Jawa Barat, apa-apa di luar Jawa Barat ya? Ini semua Jawa Barat. Oh, Jawa Barat semua ya? Oh, ya mungkin ada dari KBP, ada dari Sumedang, apa dari ini. Ya, gitu.
Ya, saya juga terima kasih udah dipercaya untuk apa ya namanya. Sebenarnya bukan ini sih, bukan konsultasi. Ini sharing, ya kan? Sharing sambil belajar, ya kan? Ya siapa tahu saya itu dia, mungkin di mahasiswa sini ada yang bisa buat grafik kepelatihan, ya kan? Grafik apa segala macam, metode grafik untuk pelatihan. Tapi kalau PKO itu nyambung ya? Ini PKO ya? Nyambung ya ke situ ya? Kalau PKO itu buat program itu nyambung ya? Oh, ya udah. Saya juga terima kasih sudah dipercaya untuk bersharing, ya kan? Ya, saya juga begitu. Apa yang mau dipertanyakan ini? Aduh, saya kan makanya saya pulang ke rumah karena bahan saya kan ada di rumah semua. Takut nanya apa, oh nanya begini, oh aman berarti ya kan. Tapi ada nanya yang lain gitu, yang tidak bisa saya jawab. Ya itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung mungkin buat adik-adik ya kan. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Udah semester berapa nih? Semester berapa? Udah Semester Oh, sama kayak Hansen ya? betul Pak. Sama Bapak. ya, Pak. Oh dia nggak ikut ginian dia? Kenapa? Beda-beda jurusan apa gimana? Dia nggak mengambil ini Pak, Eh, semester padat. Soalnya ini Oh, bagian dia- dari semester padat Pak. Oh gitu. Oh iya. Iya. Oke, Pak, mungkin ya. kita bisa potong dulu. Oh boleh. Biar Tangan di kepala sih. kelihatan lambang kuningnya. Tapi muka saya nggak kelihatan. Baik, 1, 2, 3.